Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pemirsa, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita. Kesempatan sore ini saya yang didhawuhi, dan kita akan melanjutkan ngaji kita, yaitu kitab Mabadi' Khairi Ummah. Dan tema kita masih melanjutkan yang kemarin. Insya Allah kita akan akhiri hari ini, yaitu tentang as-sidqu, kejujuran, dan al-kidbu, kebohongan. Ya. Kemarin sudah kita bicara tentang definisi bahwa yang namanya jujur adalah melakukan atau memberitahukan sesuatu sesuai dengan kenyataannya, sedangkan yang namanya dusta adalah memberitahu tentang sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang berbagai hal, tentang bahaya bersikap dusta, tentang kebaikan, keutamaan kita berlaku jujur, ya. Demikian juga kita bahas bahwa kejujuran adalah indikator dari keimanan, kebaikan dari kejujuran, sesuatu yang menenangkan hati, sesuatu yang menyelamatkan, dan bahwa dalam konteks kita yang saya kira penting adalah kejujuran itu menjadi landasan dari setiap perikatan. Jadi ikatan apapun tidak bisa tanpa dilandasi oleh kejujuran. Ya. Mari kita mulai, dan saya ingin nambahkan satu keutamaan lagi dari kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarafis sidqi anna sahibahu yustaqu ala aduwi. Jadi di antara keutamaan orang bersikap jujur adalah orang itu akan dipercaya bahkan oleh musuh-musuhnya. Imam Ahnaf berkata, qala al-Ahnaf libnihi, ya bunayya, yakfika min syarafis sidqi anna sadiqa yuqbalu qawluhu fi aduwihi, wa min tana'atil kidhbi annal kadhiba la yuqbalu qawluhu fi sadiqihi wala aduwi. Imam Ahnaf berkata kepada anaknya, ini penting kata anaknya, jadi mengajarkan kepada anak untuk berlaku jujur penting sekali. Ya bunayya, wahai anakku, yakfika min syarafis sidqi, cukuplah di antara banyak keutamaan kejujuran, cukuplah bagimu bahwa yang namanya jujur, orang yang berlaku jujur itu omongannya akan diterima, dipercaya meskipun oleh musuhnya. Dan di antara keburukan dusta adalah bahwa orang yang berdusta omongannya tidak lagi diterima, tidak akan dipercaya lagi baik oleh temannya apalagi oleh musuhnya. Ya. Jadi kebaikan jujur itu kita bisa dipercaya oleh orang. Ini sesuai dengan pengendikan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yaktasibu as-sadiqu bisidqihi thalathan. Orang yang berlaku jujur dia akan mendapatkan 3 hal. Husnul thiqati bihi, orang itu akan dipercaya. Kalau jujur kita dipercaya orang. Nomor 2, wal mahabbatu lahu. Kalau jujur maka kita akan dicintai oleh orang. Yang ketiga, wal mahabbatu anhu. Kita akan mendapatkan rasa hormat atau respect atau wibawa, ya.
Saya kira kemarin kita juga sudah bahas ya. Inilah bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, keutamaan dari berlaku jujur, yang itu banyak tadi indikator keimanan, membuat hati kita tenang, ya dipercaya oleh teman, ya disegani oleh musuh dan seterusnya. Kita lanjutkan tentang, ya tentu saja ada banyak kejujuran, tetapi ada ragam kejujuran yang ya barangkali perlu kita perhatikan. Wa minas sidqi ayasduqa fi da'watihi wa ayyura atharuhu fi amalihi. Fala yakunu, ya, di antara kejujuran adalah kalau orang itu jujur dengan apa yang diajaknya atau apa yang dia dakwahkan, apa yang dia ajakkan kepada orang lain, ya. Jadi jujur itu bermakna orang itu harus punya komitmen, ya. Fala yakunu almar'u shadiqan fi qawlihi hatta yu'ayyida qawlahu bi fi'li. Sehingga orang itu disebut jujur kalau omongannya itu terbukti atau ada kenyataannya dalam perbuatan sehari-hari. Jadi tidak berlaku jujur kalau dia hanya ngomong tok, tidak ada kenyataannya dalam perilaku sehari-hari. Orang ngajak jamaah, dia sendiri tidak jamaah. Ayo terawih, ini diwira terawih. Sebenarnya tidak jujur ini ya. Kalau kita dulu waktu kecil ya kita azan, ya habis azan di masjid ya kita pulang. Tidak paham dengan bahwa azan itu ngajak orang untuk jamaah, ya. Wa fihi yurafu as-siddiq. Bapak Ibu tahu kenapa ada orang disebut siddiq? Siddiq itu beda dengan shadiq, ya. Kalau shadiq orang yang berkata benar sesuai dengan kenyataan, shadiq. Tapi disebut as-siddiq atau siddiq. Kalau ada orang namanya siddiq, ya, seperti sahabat Abu Bakar as-siddiq. Kenapa disebut as-siddiq? Karena dia tidak hanya berkata benar, omongannya tidak benar, tidak hanya benar, tetapi yang dia omongkan sesuai dengan yang dia amalkan. Jadi omongannya itu teraplikasi di dalam perbuatannya sehari-hari. Oleh karena itu dia disebut siddiq. Jadi tingkatannya tentu saja lebih tinggi dari shadiq, ya. Ini man tajawaza sidquhu lisanahu ila sidqi af'ali. Apa yang menjadi kejujuran lisannya itu dibuktikan dengan kejujuran perbuatan-perbuatannya. Fala yakunu kama qila yaqulu ma la yaf'alu. Tidak seperti yang diomongkan orang, omong doang, omdu atau nato, no action, talking only. Nah, itu tidak siddiq sama sekali, ya. Tentu termasuk dalam hal ini bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, itu adalah berkomitmen. Kalau bapak ibu punya cita-cita, punya keinginan, dan ya itu bapak ibu jujur memang serius dengan cita-cita, maka apapun harus dilakukan komitmen itu. Meskipun itu berat, meskipun itu capek, meskipun itu panas kadang. Nah, ini namanya berkomitmen. Ya, oleh karena itu menurut saya, mohon maaf, al-wafa bil ahdi, berkomitmen terhadap janji, itu adalah bagian dari jujur, as-sidqu. Ya, kita kemarin sudah bahas bahwa mabadi' khaira ummahnya Nahdlatul Ulama itu as-sidqu, al-amanah, dan ta'awun, ya. Al-wafa bil ahdi dan ta'awun, ya. Wafa bil ahdi pada saya itu pembagiannya masuk di dalam as-sidqu. Jadi orang yang jujur dengan komitmennya, maka dia harus jujur juga ketika dia punya komitmen, ketika dia punya janji. Itu orang yang termasuk orang yang jujur. Bagian dari kejujuran adalah jujur terhadap komitmen yang dia nyatakan. Dan tentu yang namanya jujur seperti ini sesuatu yang berat, ya. Wasidku syadidun 'alan nafsi. Yang namanya jujur sesuatu yang berat.
jujur menjadi seorang suami, jujur menjadi seorang bapak, jujur menjadi seorang anak, menjadi seorang sahabat, menjadi seorang dan seterusnya. Ini sesuatu yang berat ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngendikan begini. Fahamlu sidqi kahamlil jibal ar-rawasi. Jadi membawa kejujuran itu seperti membawa gunung yang besar. Gunung yang tinggi yang besar. La yutiquhu illa ashabul azaim. Tidak mampu orang itu jujur kecuali orang yang punya komitmen kuat. Ini jujur. Jadi sesuatu yang berat. Jujur, sudah disuruh jadi pengurus mau, tapi dipanggil rapat nggak mau. Lah ini nggak jujur, nggak punya komitmen. Iya, ini berat. Falamma kana hamlun nafsi ala sidqi fi jami'il umur syaqqan alaiha fala yumkinu li'abdin ayyatiya bihi ala wajhi illa bi i'anatillahi wa taufiqih. Oleh karena yang namanya kejujuran itu berat ya. Jujur itu sesuatu yang berat, maka kita harus ya sinafsi ayyakum senantiasa meminta pertolongan Allah agar diberi kekuatan, keteguhan untuk melaksanakan apa yang sudah jadi komitmen kita masing-masing. Dengan cara mohon pertolongan dari Allah supaya kita bisa melaksanakan komitmen kita. Ini. Amarallahu nabiyahu ayyas'alahu as-sidqa fil makhraj wal madha. Oleh karena itu kita diajari doa ya. Diajarkan doa oleh Allah seperti doa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggalkan Makkah berhijrah ke Madinah. Ya, sebagaimana disebut di dalam ayat surat Al-Isra ayat 80, wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berilah aku ya adkhilni mudkhala sidqin. Saya itu mohon dimasukkan ke tempat yang jujur, tempat masuk yang jujur, tempat keluar yang jujur. Ya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan saya mohon diberi kekuatan ya Allah, diberi pertolongan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas, misi atau tanggung jawab saya. Ini Bapak Ibu, ini baik untuk kita memulai sesuatu, mau mulai pekerjaan atau mau memulai tugas di organisasi atau di kemasyarakatan ya, atau jadi kepala sekolah. Ini bagus untuk doa ini ya. Ini supaya apa? Supaya yang kita lakukan itu betul-betul dalam komitmen dan kawalan kita. Ini doa yang luar biasa yang mengajarkan kita supaya kita minta pertolongan dari Allah agar senantiasa diberi sabar, kekuatan memegang komitmen dan kejujuran kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu kepada apa yang kita sebut dengan ragam dusta. Ya, macam-macamnya dusta. Tentu yang kami maksud dengan ragam dusta ini bukan yang sudah nyata-nyata dusta, bukan. Kalau itu sudah selesai. Seperti mamanya yang ngomong, saya lagi OTW, di mana ini? Saya lagi OTW, padahal dia lagi di rumah. Ini ngapusi, dan itu bukan maksud kita ragam dusta. Ini kalau dusta yang nyata, gitu. Kalau ini ngapusi betul-betul ini ya, gedebus gitu ya, bahasa Jawa ya. Ini maksud saya ragam itu yang macam-macamnya dusta. Yeah. Kalau model ada tamu, ya, terus anak jenengan bilang, bah ada tamu, terus jenengan bilang gini, bilang apa nggak ada di rumah, padahal ada di rumah. Kalau itu sudah nyoto-nyoto ngapusi. Kalau ini nggak ada bahasan kita. Yeah. Atau naudzubillah min dzalik, ada orang ngaku Habib atau Sayyid, saya ini keturunan Nabi, padahal bukan keturunan Nabi. Naudzubillah min dzalik. Itu bukan lagi, itu sudah bohong yang jelas, cetha welo-welo ya. Atau nyatakan yang lebih parah lagi, ngomong ini hadis, padahal ini hadis palsu, atau ini sesuatu yang dipalsukan. Wah, naudzubillah min dzalik. Ini kalau itu sudah tidak jadi bahasan. Yang kita maksud dengan ragam dusta, barangkali kita tidak merasa itu suatu dusta, sesuatu yang kebohongan, padahal itu
sesuatu yang bohong. Ini yang kita maksud. Apa saja macamnya dusta? Wa minal kadzib ayyuhadditsal insanu bikulli ma sami'a minal akhbar duna tahririn laha. Termasuk bohong adalah apabila seseorang menceritakan, menyatakan segala sesuatu yang dia dengar. Itu termasuk bohong. Ya. Termasuk bohong, Anda ngomong apa saja yang Anda ketahui itu bohong. Ya, dikategorikan sebagai kebohongan. Padahal yang Anda omongkan benar, iya. Tetapi ketika Anda omongkan semuanya, itu bohong. Ya, berarti itu termasuk dikategorisasi sebagai dusta. Dasarnya apa? Dasarnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dalam riwayat Imam Muslim ngendikan begini, kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah seorang itu disebut dusta, pembohong, kalau dia menceritakan segala yang dia dengar. Apa yang dia ketahui dia omongkan. Ini meskipun yang dia omongkan benar, tetapi ini disebut dusta. Ya, Bapak Ibu, hadis ini atau persoalan ini memberikan kita pelajaran bahwa tidak setiap yang kita dengar itu bisa kita omongkan kepada yang lain. Tidak setiap yang kita ketahui bisa kita share. Belum jelas di share. Ya, belum jelas sebenarnya, belum ada klarifikasi di share. Wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Jamil wafat, padahal dulu wafat. Ini sedang sakit. Ya, inilah sering ini. Padahal nggak ada konfirmasi, nggak ada klarifikasi. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini. Jadi setiap yang kita dengar nggak jelas ya. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ya, itu seperti pakaian. Ada penyair bilang begini, tahaddats bisidkin in tahaddats tawal yakun likulli haditsin min hadithi kahinu famal qawlu illa kathiyabi fa ba'duha alaika wa ba'dun fit takhawwu timasunu. Tahaddas bisidkin in tahaddatna. Kalau ngomong yang benar, yang jujur. Wal yakun likulli haditsin min hadithi kahin. Lihat, perhatikan, yang Anda omongkan itu ada masanya. Tidak semua yang Anda ketahui Anda omongkan semua. Anda harus lihat sasarannya, mukhatabnya, objeknya, yang jenengan ajak bicara, mukhatabnya. Harus dilihat. Jangan semua yang Anda ketahui sampai Anda omongkan. Nah, ini repot dunia ini. Ya. Jadi kata-kata itu ada masanya. Lihat kepada siapa kita bicara, tidak semua yang kita harus omongkan. Famal qaulu illa kathiyab. Omongan ini itu seperti baju. Omongan kita, perkataan kita itu seperti baju, laksana baju kita. Fa ba'duha 'alaika, ada baju yang kita pakai. Ya kan? Ada yang baju kita pakai. Wa ba'dun fit takhawuti masunun. Ada baju kita yang ada di lemari yang tidak kita pakai. Kita nggak mungkin pakai baju semua, nggak mungkin. Itu seperti omongan. Tidak mungkin setiap yang kita ketahui itu kita omongkan. Tidak bisa. Nah, justru itu kalau kita omongkan itu dusta. Ya, kategori saya itu sebenarnya nggak dusta, tetapi karena itu debrek, kalau bahasa Jawa debrek. Apa diomongke? Ya. Maka itu dikategorisasi sebagai dusta. Orang ini banyak ngomong dan itu berbahaya. Satu. Yang kedua, wa minhu al-kadzib al-khafi. Bohong samar. Bohong tapi samar. Dusta yang samar. Ini ada lagi. Macam yang kedua ini dusta yang samar. Gimana ini? Didefinisi oleh Imam Syafi'i. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa huwa ayyarwiya al-insanu khabaran amman la yu'rafu sidquhu min kidbihi. Disebut dusta yang samar. Itu yang bagaimana? Yaitu Anda meriwayatkan atau menyatakan dari seseorang berita yang Anda tidak jelas orang ini bisa dipercaya apa tidak.
orang ini valid apa tidak. Jadi Anda belum jelas, Anda memberitahu sesuatu dari orang yang Anda belum tahu, belum jelas orang ini valid apa tidak, orang ini punya kapasitas untuk ngomong itu apa tidak. Anda tidak kenal, tapi Anda sarser aja. Ini termasuk bohong, dan bohongnya disebut khafi, bohong yang samar, dusta yang samar. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak tahu secara pasti apakah yang kita share itu betul apa tidak. Kita tidak tahu kebenarannya, belum kita klarifikasi, belum kita tahu orang ini siapa. Ya, ini usini nafsi wa iyyakum. Bapak-bapak, ini semua memberikan kita pelajaran ya, agar kita tidak mudah sarser. Kita lihat orang itu siapa. Atau paling tidak, kalau jenengan mau nge-share, yang rawi jenengan itu siapa? Ya, yang jenengan ambil share-shareannya itu siapa? Ya toh? Ya kalau maunya Pak Kiai Jamil, share yang nge-share Pak Kiai Jamil, ya Anda ya nggak apa-apa kalau Pak Kiai Jamil. Ya toh, karena orangnya ya toh thikoh. Ya, tapi kalau orangnya nggak ngerti paimen, paimong, nggak ngerti, wah itu nggak jelas, jangan, harus jelas. Ini. Karena apa? Karena kalau tidak jelas sumber kita, ini namanya bohong. Imam Syafi'i yang ngendikan Imam Syafi'i, bohong, dan itu bohong yang samar. Nah, ini pentingnya bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa pentingnya sanad, pentingnya kita berguru, dan berguru pada orang yang memang betul-betul punya kualifikasi, ya, punya integritas. Ya, ini pentingnya berguru. Sebab al-isnadu minad-din, yang namanya sanad bagian dari agama. Memastikan sanad kita, guru kita benar, itu adalah kewajiban dari agama. Yang selanjutnya, bapak-bapak, ibu yang kami hormati, yang ketiga, termasuk bohong. Ya. Yang ketiga adalah wa minhu ayyahzafa al-mutakallimu ba'dal haqiqah wa yadhkuru ba'daha. Idza kana dzikru ma hudhifa yaj'alu lima dzukira launan khassan. Ya, maksudnya begini. Yang ketiga, termasuk dusta adalah apabila Anda menyatakan sesuatu, ya, menyatakan satu hakikat, satu kebenaran, tetapi Anda tidak sebut semuanya. Yang Anda sebut hanya yang menguntungkan Anda. Ini termasuk bohong. Ya, jadi katakanlah itu ada 5 mestinya yang jadi kriteria, tapi jenengan hanya menyebutnya menjadi 3. Ya, kenapa tidak menyebut semua? Kalau kamu menyebut semuanya, ada nanti kerugian, ada nanti sesuatu yang tidak mengenakan yang menimpa panjenengan. Ini namanya juga dusta. Ya, meskipun Anda tidak dusta, Anda panjenengan menyatakan, tetapi menyatakannya tidak lengkap, gitu. Ini bahaya ya. Ini bahaya. Ini kenapa? Karena motivasinya yang bahaya. Motivasinya dia ini begitu supaya dagangannya laku, umpamanya. Ya, dagangannya laku supaya ketika ini jual belinya lancar. Ya. Atau supaya dipercaya saat melamar kerja, umpamanya ya. Umpamanya saat melamar kerja, mestinya diomongkan tapi tidak diomongkan, meskipun tidak ditanya. Ya, coba describe dirimu gimana. Wah, mestinya dia pernah dipecat tapi tidak disampaikan bahwa pernah dipecat, meskipun itu tidak ditanya. Ya, atau ya saat mencari istri ketemu dengan mertua, Anda tidak ngaku, padahal itu Anda sembunyikan yang bagian ini, tetapi Anda omongkan yang bagian yang lainnya. Kenapa? Kalau bagian ini diomongkan bahaya, mesti nanti mertua tidak mau terima. Ini juga al-kidbu, paham ya? Atau juga supaya diikuti kalau dia punya pengikut, atau supaya disegani kalau dia punya, sekali lagi, punya pengikut, atau supaya dipilih. Wah, kampanye, pilihlah Pak Jamil, gitu.
Pak Jamil itu apal Quran. Ya padahal sing diapalke ming juz 30 tok. Ya apal Quran juz 30. Juz 30-nya dihilangkan gitu. Apal Quran seakan-akan sak Quran rampung. Waduh, dipilihlah orang itu jadi DPD. Maunya gitu. Ini bohong. Ini namanya bohong. Jadi bukan kok semua diomongkan, tetapi ada hakikat, ada yang penting yang tidak diomongkan. Ya, paham ya bedanya dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya termasuk bohong adalah Anda ngomong apa saja, yang penting tidak penting diomongin apa, itu juga bohong. Kalau ini mestinya 5-5-nya penting, tapi Anda hanya ngomong 3 atau 4. Anda menyembunyikan yang lain. Untuk apa? Karena kalau diomongkan yang lain itu barang Anda tidak dibeli. Atau Anda tidak diterima sebagai calon menantu. Nah, ini bahaya. Nah, ini termasuk juga bohong. Nggih. Nomor berapa tadi, Pak? Ya. Poso-poso nggak ono wedange ya. Pak Jamil. Wa minhu yang keempat. Termasuk bohong adalah ayam daha as-sil'ata bima laisa fihi. Ya. Ayam daha as-sil'ata bima laisa fiha. Ya. Jadi orang termasuk bohong kalau Anda memuji barang dagangan Anda supaya laku. Dengan cara apa? Anda sebaliknya dengan yang tadi. Anda justru ngomongkan sesuatu yang tidak ada pada barang Anda. Ya. Ini banyak di ini ya. Jadi barang Anda maunya jeruk, mestinya nggak manis. Ini manis, padahal nggak manis. Nah, ini banyak ini ceritanya ini. Mobil, ini mobilnya kaleng-kalengan, tidak kaleng-kalengan, padahal nubrak-nubruk terus dibilang kaleng-kaleng ya. Ya Allah ya. Ini namanya ngapusi. Ya, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghasyana falaysa minna. Orang yang nipu dia bukan golongan kita, dia termasuk pengikut kita. Ya, jadi melebihkan. Ya, mestinya itu mamane mobil Anda itu nabrak udah 3 kali, tapi jenengan cuma sekali tok nabrak, lu padahal 3 kali. Ini bahaya ini. Dipuji-puji ya sampai berlebihan ya. Ini juga bapak-bapak ibu-ibu memberikan pelajaran kepada kita agar ketika kita mengiklankan atau berkampanye atau kita promosi itu sebaiknya meskipun kita harus memuji-muji barang kita, memuji-muji jago kita katakanlah, artinya jangan berlebihan. Jangan sampai apa yang kita sampaikan tidak ada kebenarannya. Ini bahayanya kalau kita memuji-muji secara keterlaluan. Ya, promosi. Ya. Ini biasanya orang yang begini-begini ini dilakukan oleh provokator, ya, agitator. Ini melebih-lebihkan. Ya, mestinya masalahnya cuma segini, tapi dilebih-lebihkan. Jadi gimana? Sehingga itulah yang disebut dengan kebohongan. Memuji atau melebih-melebihkan sesuatu dan itu kemudian menjadi tidak proporsional. Ya. Yang selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati adalah wa minhu yang ke-45 ya. Wa minhu al-kidbu 'ala Allah hina ma yatakallamu al-insan fid din bighairi 'ilm. Ya. Kebohongan yang selanjutnya adalah Anda bicara tentang agama tanpa dilandasi oleh ilmu. Meskipun yang Anda omongkan benar, ya, tapi Anda ngomong tidak dasarnya ilmu, itulah yang disebut dengan ngawur, dan itu dalam kategori agama disebut berdusta. Ya. Jadi ngomong agama tanpa dasar ilmu itu adalah juga disebut dusta. Kenapa? Karena dengan demikian orang ini fayansibu bijahli ilallah malam yusyarri'hu wa yansibu ila rasuli malam yaqulu. Berarti apa? Orang ini ngomong agama
berarti orang ini ngomong, menasabkan atau menyandarkan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak menjelaskannya kepada dia. Dia melandaskan kepada Nabi padahal dia tidak belajar kepada Nabi, tidak belajar dari Nabi. Inilah disebut kebohongan juga. Ini saya kira juga hari ini marak ya. Banyak orang waton jenggoten, waton pakai apa namanya? Sorban ya, ngomong ya macam-macam yang dia tidak punya kompetensi sama sekali di situ ya. Sini nafsi wa iyyakum, ini berbahaya. Ya, termasuk bohong kalau orang bicara agama padahal dia tidak punya kompetensi di situ. Ini termasuk bohong saudara-saudara. Ya, Quran memberikan kita warning. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Ya, kita tidak boleh ngomong sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan di situ. Ini tidak boleh. Ini menjadi pengingat kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, agar mencari guru yang betul-betul bukan yang asal pinter ngomong, ya, bukan yang pinter untuk, ya, kalau pinter ngomong itu namanya, ya, pinter ngomong gitu saja, bukan guru, ya, mestinya guru, ya, digugu dan ditiru. Itu yang paling pokok dari seorang dai, seorang kiai, bukan pinter ngomongnya, ya. Ini penting, ya. Sebab hari ini kita melihat fenomena, ya, asal ngomong, asal bisa lucu, asal bisa wajahnya agak gimana sedikit, aduh, mohon maaf, agak ke Arab-Araban, itu kemudian dipakai dan kemudian ya, masya Allah. Bahkan kalaupun mohon maaf sama sekali, tidak bermaksud apa-apa. Mohon maaf kalaupun itu adalah keturunan Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ilmu itu, ngertinya ilmu itu dengan cara sinau, bukan dengan keturunan-keturunan. Mohon maaf. Al ilmu bitta'allum. Jadi yang mau belajar dia bisa ilmu. Kalau nggak mau belajar, mbok itu siapa, anak bupati atau anak gubernur, ya nggak akan bisa, anak kiai, nggak akan itu. Iya. Ini saudara-saudara, mohon maaf, ini penting ya, meskipun itu pakai baju, mohon maaf, ke Arab-Araban atau wajahnya ya toh lancip-lancip, ini tidak bisa jadi ukuran. Ya, ukuran kalau bicara agama, usin nafsu ayyakum, itu adalah ilmu agama, fikih, ya, akidah, ini utamanya. Saya lanjutkan, dan tentu saja ini jadi peringatan kepada saya dan Bapak Ibu yang barangkali mudah menerima itu undangan ceramah. Ini mari kita lihat kapasitas kita sudah pas atau belum untuk menunaikan undangan-undangan seperti itu. Kalau memang tidak ada yang lain sehingga kita harus memang mempersiapkan diri. Kita harus betul-betul mengerti dengan apa yang kita omongkan. Kita harus buka Al-Quran, kita harus buka kitab-kitab yang membahas soal itu, baru kita bicara. Ya, sini nafsi wa iyyakum. Selanjutnya adalah nomor berapa ini ya? Nomor 5 kalau enggak keliru ya. Wa minhu syahadatuz zur wal yamin al-ghamus. Yang kesekian adalah kesaksian palsu, ini yang berat ya, bohong dalam bentuk kesaksian palsu atau al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Ini bohong yang parah ya. Kesaksian palsu, sumpah palsu, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Wa huma min a'dhamiha li'annahuma minal kabair. Kenapa? Karena keduanya ini bagian dari dosa besar. Sumpah palsu. Ini tidak kok urusannya di pengadilan kepada sesama teman. Ya, kamu yang ngambil ya, bilang wallahi tidak. Bicara gitu dengan wallahi padahal itu ngambil. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini berbahaya sekali. Kanjeng Nabi ngendikan, kaburat khianatan an tuhadditsa akhaka haditsan huwa laka bi musaddiqun wa anta lahu bi kadzibun. Termasuk pengkhianatan yang besar
adalah Anda menceritakan sesuatu kepada teman Anda yang dia percaya Anda jujur, padahal Anda bohong. Ini namanya dosa besar, ya. Memberi kesaksian yang berbahaya. Kenapa? Karena apabila ini dilakukan, ini parahnya nanti bisa yang salah menjadi benar, sebaliknya yang benar bisa jadi salah sebab kesaksian, sebab sumpah palsu yang Anda lakukan. Ini berbahaya sekali. Bohong yang masuk dosa besar adalah sumpah palsu dan kesaksian palsu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, apabila Anda atau ya kita semua diundang atau diajak orang, ini jangan mudah ngomong ya. Besok ketemu ya, ya. Besok iya, jangan. Ya. Ini kalau betul iya dan jenengan datang, top markoto. Tetapi jangan sampai Anda bilang iya atau tidak, itu hanya lamis-lamis lambi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau bisa kalau diundang, kalau diajak, jenengan kita harap bisa bilang insya Allah. Ini ajaran agama kita. Jadi ini didawuhkan oleh Kanjeng Nabi, dilakukan oleh para sahabat. Kalau diundang, kalau diminta, ya, dan kita bersedia, bukan kok tidak bersedia terus bilang insya Allah, enggak. Dan kita bersedia, kita jangan menggantungkan diri kita, tetapi kita gantungkan insya Allah. Semoga Allah nyembadani, Allah bisa menolong kita sehingga bisa hadir dengan undangan itu, sehingga kita bisa datang di waktu yang telah ditentukan. Itu namanya insya Allah. Bukan kok insya Allah itu justru ajang atau cara kita untuk ngapusi. Ya insya Allah, padahal ngapusi, waduh, nggak boleh, ini nggak begitu maksudnya. Ya, jadi cara kita untuk menghindar dari apa namanya, kita ini dijauhkan dari tidak datang, ya, itu kita mohon kepada Allah, bilang insya Allah. Ye. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, apa namanya, macam-macam dari dusta, ya. Dan dari situ kita tahu dusta itu ada banyak modelnya. Ini bukan kok dusta yang jelas-jelas dusta, ya. Ngomong ini merah, ini sesuatu yang merah kita bilang hijau, ini jelas-jelas dusta. Tetapi maksudnya ragam dusta adalah hal-hal yang barangkali kita tidak menyangka itu sebagai sebuah dusta, tapi ternyata itu dusta. Kita banyak ngomong apa saja yang kita tahu kita omong, ternyata itu dusta. Ini kita harus hati-hati dari yang seperti itu. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan lihat ada dusta yang ternyata diperbolehkan oleh agama. Wa'lam anna minal kadhib ma rohoso atau maruhiso. Wa dzalika li annal kadhib innama hurrima lima fihi minad darar alal mukhatab. Ternyata ada dusta yang diperbolehkan di dalam agama. Waduh, ini enak ya? Bukan enak. Tapi begini, masalahnya begini. Kenapa bohong itu dilarang? Sekarang kita lihat filosofinya. Bohong itu dilarang karena dari bohong itu kita bisa tidak percaya orang. Dari bohong itu sesuatu yang menyakitkan. Dari bohong itu sesuatu yang bisa menjadikan permusuhan, bisa menjadikan mangkel-mangkelan bahasa Jawanya, ya, murka orang lain. Ini bohong. Lah, tapi ini ada bohong, tapi bohongnya itu justru yang dibohongkan itu senang. Lah ini intinya kan gini. Jadi bohong tetapi menyenangkan pihak yang dijadikan objek kebohongan. Jadi ini justru bohong yang boleh ternyata, ya. Karena apa? Karena dalam kebohongan yang dia lakukan justru menyelamatkan, justru tidak merugikan, justru tidak menyesatkan. Ini yang kemudian kenapa bohong ada yang diperbolehkan. Kasusnya bagaimana? Ini yaitu idza kana al-kadzib yata'allaqu bimaslahati mu'minin, ya, au daf'i dararin anhu fayakunu ma'dzunan, ya. Jadi bohong yang diperbolehkan adalah satu, bohong dalam rangka kebaikan orang mukmin,
ya. Dalam rangka supaya orang mukmin itu baik, ya. Dalam rangka menyelamatkan saudara kita yang mukmin, ya. Autaf idororin, atau menolak bahaya yang berlaku terhadap dia. Ini bohong yang diperbolehkan. Bal rubbama kana wajiban, bahkan mungkin sesuatu yang wajib. Idza kana fi sidqi safakadamin. Utamanya apabila Anda jujur justru akan berbahaya bagi orang sampai bahkan menumpahkan darah. Ini bohong yang boleh, ya. Jadi kalau mamanya ada orang datang dan dia Anda lihat membawa parang, ya, belum ada kejelasan ini ada apa, terus tanya, mana rumahnya Pak Faiz? Emang kenapa? Pak Faiz ini menggelapkan sepeda motor saya. Padahal Anda tahu Pak Faiz orang baik-baik, nggak tahu apa-apa dunia, orang ngerti dunia. Nah, kok Anda dia dibilang gelapkan kendaraan gitu ya. Nah, ini kan payah ini. Ya Anda bilang Pak Faiz nggak ada di rumah. Lah emang rumahnya mana? Magelang. Padahal ada di rumah ini. Gitu. Ini. Saya sendiri pernah. Ya, didatangi oleh debt collector apa? Sing tukang ini sepeda motor. Sepeda motor apa namanya? Ya, leasing. Orang besar-besar di rumah saya. Jadi jatah ini saya nemui dengan senyum seperti biasalah gitu. Ada Pak Hilmi, iya kenapa? Dia juga kaget loh, lihat kok orangnya begini. Ternyata dia salah. Namanya persis sama, ya beda cuma huruf yang belakang tidak pakai i. Saya kan Hilmi pakai i, ya. Dia pakai i. Ternyata dia salah dia. Ya nah, dia salah. Ini. Jadi kalau sampai ada yang begini ini ya. Pagi lagi pakai parang, pakai bedil, pakai ini mau, padahal Anda tahu orang ini baik-baik saja ya, tidak punya masalah pada siapa-siapa. Anda perlu lindungi itu. Anda bilang orangnya mana? Nggak ada di rumah. Padahal ini bohong yang diperbolehkan. Kenapa? Sebab ini menyelamatkan nyawa. Sebab ini berbahaya untuk dia dan Anda perlu menyelamatkan ini. Ya. Kanjeng Nabi yang selanjutnya juga saudara adalah bohong dalam rangka mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Jenengan punya teman yang musuhan, gitu. Terus jenengan mendatangi salah seorang di antaranya, ya. Terus jenengan bilang, oh, dia akan marah-marah terhadap temannya Anda satunya. Terus Anda bohong. Enggak, sebenarnya maksudnya enggak gitu. Padahal itu jenengan bohong. Itu diperbolehkan. Untuk apa maksudnya? Untuk mendamaikan orang yang saling, teman yang saling bermusuhan. Dasarnya hadis Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisal kadzab alladzi yuslihu bainan nas. Bukan pembohong orang yang pengen mengislahkan apa ya? Membuat dua orang sahabat Anda itu baik, ya. Fayanmi khairan au yaqul khairan. Maka dia ngomong ini baik, ini ngomong baik. Ngomong sama yang satunya baik. Oh, dia itu baik sebenarnya, nggak maksud begitu sama saudara. Sama yang satunya gitu. Enggak, dia itu sebenarnya maksudnya nggak gitu. Dia itu pengennya baik sama Anda itu. Padahal itu nggak ada sama sekali. Artinya Anda bohong di situ. Tetapi karena maksudnya adalah untuk supaya islah. Apa islah? Membuat baik teman-teman Anda, maka yang Anda lakukan tidak dikategori sebagai bohong. Ya. Jadi ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan. Yang satu tadi menghindarkan teman Anda dari musuh. Ya, Anda tahu teman Anda itu baik, mukmin yang saleh, dan dia diparani atau didatangi oleh orang yang nggak genah, didatangi oleh orang yang ya, berbahaya bagi dia, dan Anda melindungi dia, ya. Maka ini dengan cara berbohong, maka bohong Anda ini diperbolehkan. Atau yang kedua, Anda bohong dan maksud Anda bohong itu adalah karena untuk namanya apa mengakrabkan, mengislahkan orang, maka ini juga termasuk bohong yang diperbolehkan.
Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi pelajaran kita hari ini banyak hal, antara lain keutamaan berlaku jujur tadi, dan kemudian macam-macam dusta, model-modelnya ya, macam-macamnya bohongnya itu. Kemudian yang terakhir ini kita bicara tentang dusta, tapi dusta yang diperbolehkan oleh agama. Anda dusta tapi Anda tidak dianggap dosa. Ya, ini maksudnya dusta yang diperbolehkan. Tentu pelajaran ini memberikan hal-hal yang penting kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa pelajarannya adalah kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang baik, maka inti kebaikan seperti yang kita sudah bahas itu ada pada kejujuran. Orang sekarang bilang integritas. Ya, integritas itu ada di kejujuran kita. Kalau kita tidak jujur, ini bahayanya. Yang bahaya lagi juga antara lain adalah kalau itu kita lakukan kepada anak kita, kepada keluarga kita. Sering kadang kita melihat ya, ada orang didatangi dan dia bilang Bapak ada, dan dia bilang tidak ada di rumah, padahal ada di rumah. Dan itu yang nyuruh itu adalah Anda sendiri selaku orang tua. Sungguh ini sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena jenengan berarti ngajari kepada anaknya, ngajari untuk berdusta. Padahal ini sesuatu yang berbahaya. Kenapa? Karena kelak jenenganlah yang justru akan diapusi, dibohongi oleh anak Anda. Anda ngasih itu SPP, duit untuk bayar sekolah, tidak dibayarkan oleh anak Anda, justru dipakai naudzubillah min dzalik untuk ya muter-muter geng-gengan, untuk narkoba, naudzubillah min dzalik. Dan ketika Anda tanya, sudah dibayarkan? Nak? Sudah, padahal itu belum, malah beli untuk narkoba. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini bukan kesalahan dia, tapi justru kita lah sebagai orang tua yang ngajari. Ini berbahaya sekali. Naudzubillah min dzalik. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu ya. Sini nafsi wa iyyakum, semoga ini menjadi pelajaran kita dan menjadi bagian dari usaha kita menjadi pribadi yang baik, yang berkualitas. Yang dengan kita punya banyak pribadi yang baik, semoga kita punya lingkungan, punya masyarakat yang juga baik dan berkualitas. Seperti yang diharapkan dari ayat yang penting, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, saya kira itu pengajian atau kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat, bisa difahami dengan baik, dan nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wallahu waliyut taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.